Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa, biasa dipanggil Afi. Saya dari kelas 2 SIE dengan NIM 2457301115. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum framework pertemuan 7, yaitu tentang partial view. Apa itu partial view? Partial view digunakan untuk memisahkan bagian tampilan yang berulang seperti header, navbar, atau footer ke dalam file terpisah dengan memanfaatkan fitur blade seperti itu ada include, extend, section, dan yield. Nah, langsung aja kita buka project kita. Nah, lalu kita buka buat dashboardnya. Ada dashboard, models, terus tuh ada resource bagian view, admin layouts, dan ini roots-nya. Nah, awalnya kita analisis terlebih dahulu struktur kode template yang kita gunakan. Nah, kita tuh buka di folder view, selalu ada folder admin. Di folder project kita di index ini sebelum dipisahkan itu tuh ada coding CSS, header sidebar, main content, footer, dan JS. Nah, di sini udah dibagikan. Ini sisa ini tinggal main kontennya aja di sini di index.blade.php. Nah, lalu pada folder views itu ada folder layouts. Nah, di folder layouts ini juga ada folder admin. Pada folder admin ini ada beberapa file yang mewakili setiap bagian kode dari yang indeks ini sebelum dibagi. Nah, di situ ada app.blade.php, CSS, footer, header, JS, sidebar. Nah, sebelum dibagi ini, semua yang ada di sini, file layouts admin ini terletak di index.blade.php. Karena kita akan menggunakan partial view, maka dibagi di sini. Nah, ini untuk tampilan app.blade.php-nya. Nah, di app.blade.php ini, file ini akan menjadi file utama dan akan dipanggil di setiap halaman yang menggunakan template admin. Seperti digunakannya tuh di sini di create.blade. Nih, extend layouts.admin.app itu berarti dia mengambil dari folder layout di dalam admin dan apps nih app.blade.php. Nah, di sini ada juga buat diedit. Lalu di index pun pakai juga. Terus tuh ada bagian footer. Bagian footer ini CSS yang untuk footer. Lalu header untuk header di bagian atasnya. Lalu ada JS, JavaScript. Lalu ada sidebar-nya. Nah, lalu kita lanjut ke aktif menu. Pada bagian sidebar, kita cari tagly. Nah, pada bagian tagly ini kita perlu menerapkan logika singkat untuk kelas aktif agar menu yang di-highlight itu sesuai dengan URL yang sedang diakses. Penggunaan request, route is, dan nama route-nya itu untuk menandai menu aktif berdasarkan nama atau alias route. Lalu lanjut ke bahas CRUD user. Di sini kita akan membuat fitur CRUD untuk data usernya. Kita membuat user controller. Bisa pakai di terminal itu php artisan make.2 controller dan nama controllernya min resource. Nah, di sini udah ada user controller, ada
ada function. Di sini kita buat dengan formnya itu name, email, dan password. Passwordnya itu menggunakan hashmake. Untuk di sini migration dan model tidak dibutuhkan lagi karena sudah tersedia pada model user ini. File label juga sudah terisi sudah terisi name, email, dan password. Isi yang di user controller ini untuk di functionnya itu function index, function create, store, edit, update itu dan destroy ini itu bisa copy aja dari project yang kemarin yang sudah dibuat, tapi sesuaikan aja untuk value-value-nya. Ini menggunakan hashmake itu untuk menyimpan password terenkripsi. Nah, lalu kita buat directory di admin lalu buat di dalamnya itu ada user. Nah, user ini ada create.blade, edit, index seperti tema project ini. Isinya juga sama, tapi sesuaikan aja link href-nya, sesuaikan aja root yang di link href-nya. Sebelumnya di sidebar itu hanya ada dashboard dan kategori menu. Lalu kita bisa copy paste ini, tag list ini kita pastekan aja di bawah project kita di bawahnya ini, dan sesuaikan aja link aktifnya. Ini mengarahkan ke root user. Nah, ini route-nya. Ini untuk kategori pengaduan dan ini buat usernya. Nah, sekarang kita coba outputnya. Kita tampilkan outputnya dengan di terminal php artisan serve. Kita follow link. Inilah Rafaela sudah jalan. Kita / kategori. Nah, ini untuk outputnya. Di sini kita bisa edit. Nah, dari pajak air menjadi pajak motor. Dengan notifikasi data kategori berhasil diperbarui. Kita juga bisa hapus. Sudah hapus, lalu kita tambah kategori, kita tes tambah kategori. Kita simpan. Kita lanjut ke user. Di sini kita bisa edit, lalu kita simpan. Lalu kita sudah teredit untuk nama lengkapnya. Kita bisa tambah user juga. Kita simpan. Nah, ini sudah terread. Dia ada alea dan emailnya dan passwordnya menggunakan hashmake. Kita bisa hapus juga. Nah, yang untuk di sini kita bisa lihat kalau ke user dia di sini user, di pengaduan juga di sini kategori pengaduan. Kalau ke edit dia edit pelanggan, bisa ke edit. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata saya yang salah atau kekurangan dalam menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.